Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey, NIM 5351500023. Saya akan menjelaskan mengenai topological sort dan maximum flow problem. Apa itu topological sort? Topological sort adalah salah satu kasus unik yang sering kita temui dalam dunia kompetitif programming. Topological sort atau topological ordering adalah algoritma untuk melakukan pengurutan secara linear terhadap semua simbol dari sebuah graf berarah, di mana setiap sisi V, simbol U berada sebelum V pada hasil pengurutan. Topological sort dapat dilakukan jika dan hanya jika graf yang bersangkutan tidak memiliki siklus berarah, yaitu jika itu direct filling atau DAB atau graf berarah yang tidak memiliki siklus. Ini adalah contoh graf yang merupakan DAB, dan ini adalah contoh graf yang merupakan DAB. Aplikasi topological sort terdapat tiga, yaitu dalam suatu kurikulum, suatu mata pelajaran mempunyai prerequisite mata pelajaran. Urutan linear adalah urutan untuk seluruh mata pelajaran dalam kurikulum. Dalam suatu proyek, suatu pekerjaan harus dilakukan lebih dahulu dari pekerjaan lainnya. Misalnya, membuat fondasi harus sesuai dinding, membuat dinding harus sebelum pintu, namun pintu dapat dikerjakan bersamaan dengan jendela. Dalam sebuah program Pascal, pemanggilan prosedur harus demikian rupa, sehingga peletakan prosedur pada teks program sesuai dengan urutan atau prosedur pemanggilan. Ini adalah contoh topological sort, yaitu urutan mata kuliah pada FTI. Algoritma topological sort ada tiga, salah satunya yaitu Kac algoritma, depth first search, dan parallel algoritma. Kac algoritma, salah satu algoritma ini pertama kali dijelaskan oleh Kac pada tahun 1962. Bekerja dengan memilih simpul dan urutan yang sama seperti urutan topologi terakhir. Pertama, temukan daftar node awal yang tidak memiliki simbol masuk dan masukkan ke dalam set. Setidaknya satu node seperti itu harus ada dalam grafik asiklik yang tidak sama. Algoritmanya L itu daftar kosong yang akan diisi elemen yang diurutan. S itu set semua node tanpa bukti masuk. Well, S tidak kosong, maka hapus simbol N dari S. Add N to L. Jika node N ini tidak memiliki nilai masuk, maka remote. Jika dapat memiliki bukti, maka return to error. Jika memiliki, maka return to error. Ini adalah urutan yang diurutkan secara topologis. Jika grafiknya adalah DAG, solusi akan dimasukkan ke dalam daftar L. Solusinya tidak harus unik. Jika tidak, grafik harus memiliki setidaknya satu siklus, dan oleh karena itu pengurutan topologi tidak mungkin dilakukan. Variasi dari algoritma kan yang memutuskan hubungan secara leksikografis membentuk komponen kunci dan algoritma cognagram untuk penjadwalan paralel dan gambar grafik grafis. Kedua itu depth search, pencarian ke dalam pertama. Algoritma alternatif untuk pengurutan topologi didasarkan pada pencarian ke dalam pertama. Algoritma ini diputar melalui setiap node dari titik dalam urutan yang semenang-menang, memulai pencarian
harian ke dalam pertama yang berakhir ketika menggunakan setiap node yang telah dikunjungi sejak awal pemrotan topologi atau node yang memiliki tepi keluar, yaitu asimboidal. Ada contoh algoritmanya. Nah, itu kosongkan daftar yang akan berisi node dilakukan. Kalau ada node tanda permanen, maka select node tanpa tanda n, visit n, function visit node n. Jika n memiliki tanda permanen, maka return. Jika n memiliki tanda sementara, maka berhenti, bukan negatif. Tandai n dengan tanda sementara. Setiap simbol n dengan tepi dari n ke n, maka visit n. Remote tanda sementara dari n. Mark n dengan tanda permanen. Add n ke kepala n. Yang ketiga adalah paralel algoritma. Algoritma paralel. Pada mesin acak paralel, urutan topologi dapat digunakan dalam waktu log 2-nya. Nah, log 2-nya menggunakan sejumlah pemrosesan polinomial, menempatkan masalah ke dalam kelas kompleksitas NC pangkat 2. Salah satu metode untuk melakukan ini adalah dengan berulang kali mengkuadratkan matriks ketetanggaan dari grafik yang diberikan secara logaritmik berkali-kali menggunakan perkalian matriks min plus dengan pengat maksimal dan sebagai pengganti manusia. Ini adalah contoh. Kita akan lanjut bahas mengenai maksimum berapa. Masalah aliran maksimum merupakan masalah jaringan di mana cabang-cabang jaringan tersebut memiliki kapasitas arus yang terbatas. Tujuan dari masalah arus maksimum adalah memaksimumkan total jumlah arus dari satu titik awal ke titik tujuan. Contoh aplikasinya, arus air, gas, atau minyak melalui suatu jaringan. Pak, arus formulir melalui suatu sistem pemrosesan dalam kantor kita, arus lalu lintas melalui jaringan jalan raya, arus produk melalui suatu sistem produksi. Langkah-langkahnya yaitu pilih secara sembarang garis edar dalam jaringan tersebut dari titik awal ke titik tujuan. Sesuaikan kapasitas pada setiap simpul dengan menggunakan arus maksimal garis edar yang dipilih pada angka 1. Tambah arus maksimal sepanjang garis edar jika arus berlawanan arah pada setiap simpul. Ulangi langkah 1, 2, 3 sampai tidak ada lagi edar dengan kapasitas arus yang tersedia. Ini adalah contohnya. Gambar di atas dibaca sebagai berikut. Dari A ke B dapat dilakukan maksimum 5 kali perjalanan setiap hari. Sedangkan dari B ke A tidak ada perjalanan kereta api yang dapat dilakukan. Dari B ke D maksimum 1 kali perjalanan. Begitu juga dari D ke B dapat dilakukan maksimum 1 kali perjalanan setiap hari. Sekian presentasi.